biasa-biasa saja. Ada orang mungkin bersikap juga mungkin itu pesimis, bimbang, khawatir, gelisah, ragu untuk memasuki tahun 2026, tahun baru. Dan ada juga orang saudara-saudaraku yang yakin, yang optimis, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyertai di sepanjang perjalanan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang perlu mau saudara miliki, mau saya miliki, mau kita miliki. Kita harus percaya dan yakin. Nah, oleh karena itu 3 sikap inilah yang mau kita perlu pegang di dalam kita berjalan di tengah-tengah perjalanan kita di tahun 2026. Yang pertama, saudaraku, sikap iman kita dalam hati. Bagaimana sikap hati kita, iman kita dalam hati kita? Apakah kita bimbang? Apakah kita ragu? Apakah kita percaya tahun 2026 adalah tahun yang indah, tahun yang baik, tahun yang luar biasa, ketika kita berserah dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang Tuhan jadi juru selamat pribadi kita. Ini dikatakan, saudara, di dalam Ulangan, coba kita lihat Ulangan 31 ayat yang ke-6, demikian dikatakan. Ulangan 31 ayat yang ke-6, demikian dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Inilah menjadi sikap iman kita, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah-tengah perjalanan kita di tahun 2026. Mungkin banyak yang kita pikirkan, mungkin banyak yang saudara pikirkan, mungkin memikirkan tentang anak, mungkin memikirkan tentang keluarga, memikirkan yang lain. Namun hari ini di dalam permulaan tahun 2026, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita bersikap iman dalam hati kita, saudaraku, bahwa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan takut. Ini yang mau kita pegang. Jangan takut kita berjalan tahun 2026 bersama Tuhan menghadapi hari esok. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita kepada Tuhan, dan kita selalu percaya kepada Tuhan. Itulah yang dihendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar kepada mereka. Mereka di sini keadaan, situasi yang akan terjadi tahun 2026. Sebab saudara dan tahu belum tahu apa sesungguhnya terjadi. Namun hari ini kita diberikan kepastian dari perkataan firman Tuhan bahwa kita, saudaraku, tidak perlu takut dan gentar, menunjukkan yang mengatakan ini adalah Allah, yang mengatakan ini adalah Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah menjamin dan sanggup untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mana Tuhan kita itu selalu baik,
pada kita, dan Tuhan kita itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita, maka kita jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita beriman teguh kepada Dia, sebab mujizat akan Tuhan kerjakan, nyatakan dalam setiap kita pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja Tuhan, gereja Pentakosta Kampung Baru yang ada di Sikupang di tahun 2026 ini. Untuk itu saudaraku, mari beriman dalam sikap kita beriman di dalam hati kita. Sebab kita tahu hati ini yang memberikan kita adalah keyakinan. Hati ini yang menguasai hidup kita untuk kita tetap kuat dan teguh berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, sikap iman kita masuk di dalam tahun 2026 ini, sikap iman kita dalam ucapan. Bagaimana sikap kita dalam ucapan kita tahun 2026? Apakah ucapan kita seperti tahun 2025? Mungkin banyak saudaraku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin banyak yang tidak berkenan kepada saudara-saudara kita. Mungkin banyak yang tidak berkenan kepada orang lain. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana sikap iman kita dalam ucapan di dalam tahun 2026 ini saudaraku? Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal, di dalam Amsal dia katakan demikian, saudara yang dikasih Tuhan. Amsal 18 dalam Amsal 18 bisa, Amsal 18 ayat 21. 21 ada, bukan 1, 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah saudara-saudaraku, hidup dan mati artinya dikuasai lidah. Lidah kita ini